Ustadz kemarin bilang kalau seseorang sudah melaksanakan tarawih bersama imam, tidak lagi sholat qiyamul lail, cukup dengan sholat tarawih saja. Tapi ada ustadz yang membolehkan. Ini kayaknya dengarnya sambil tidur. Dengarnya di mana nih? Saya kan waktu itu bilang, saya nggak berani mengatakan tidak boleh. Saya, ya. Tapi kalau kita mencukupkan dengan tarawih itu sudah cukup. Makanya kalau dengerin itu jangan lengkap, Mas. Ya. Jadi supaya tidak seperti ini pemahamannya. Jadi, Ustaz Batu mengatakan nggak boleh, kan? Berarti antum menisbatkan kepada anak apa yang anak tidak ucapkan. Ini sebuah kesalahan fatal, loh, Pak. Ya, anak mengatakan kalau kita sholat tarawih saja itu sudah cukup berdasarkan hadis riwayat Ibnu Khuzaimah bahwa Nabi SAW sholat tarawih sampai pertengahan malam, di malam 25 pada waktu itu. Setelah selesai sholat tarawih, Abu Dzar berkata, ya Rasulullah, malam masih ada, bagaimana kalau kita gunakan untuk sholat lagi? Kata Rasulullah SAW, man qama ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, akan dituliskan untuknya sholat semalam suntuk. Dan Rasulullah tidak sholat lagi. Berarti Rasulullah mencukupkan diri dengan apa? Sholat tarawih, sudah cukup. Maka kalau kita sholat tarawih saja itu sudah cukup. Tapi saya tidak berani mengatakan tidak boleh kalau Anda mau sholat lagi. Ya, pahami baik-baik ucapan saya ya, supaya antum nggak ngomong ke orang-orang yang anak nggak ucapkan. Nanti anak tagih nanti di hari kiamat. Bagaimana kita menyikapi malam nisfu Sya'ban? Ya akhi, malam nisfu Sya'ban itu malam yang mulia. Sebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah sabda, "Idza kana lailatul nisfi min Sya'ban, yattali'u Allahu ila khalqihi fayaghfiru lahum ya illa musyrik wa musyahid." Atau kama qala. Apabila di malam nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban, maka Allah akan menengok kepada hamba-hambanya. Lalu Allah mengampuni dosa-dosa mereka yang mukmin itu, kecuali dua orang, yang musyrik dan yang bertengkar dengan saudaranya. Kata para ulama, ini menunjukkan malam nisfu Sya'ban itu malam mulia. Namun terjadi perselisihan para ulama, apakah disyariatkan kita untuk meramaikannya dengan ibadah atau tidak? Pendapat yang kuat, boleh. Karena memang malam itu malam mulia. Tapi, ada tapinya Pak, tidak ada satupun ritual tertentu di malam tersebut. Adapun sholat nisfu Sya'ban, Imam Nawawi mengatakan hadisnya palsu. Ibnu Jauzi mengatakan hadisnya palsu dengan tanpa ragu. Iya. Apalagi ditambah lagi dengan ritual-ritual yang lain yang kita tentukan. Jangan. Kalau Bapak memang mau menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah, silakan. Tapi jangan dengan ibadah tertentu yang tidak ada asalnya dari Nabi. Bisa dengan baca Quran, silakan. Bisa dengan sholat tahajud, silakan. Iya. Ketika kita sholat tarawih, selesai salam 2 rakaat pertama, zikir apa yang kita baca untuk rakaat selanjutnya. Tidak ada sama sekali, saya belum dapat riwayat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya di antara dua sholat itu ada zikir khusus, nggak ada. Yang saya ketahui dari kitab para fuqaha, disyariatkan istirahat di setiap 4 rakaat. Jadi 2 rakaat salam langsung berdiri, 2 rakaat salam istirahat. Apa yang dibaca tidak ada keterangan yang jelas
kita banyak zikir, terserah zikir apa aja lah, subhanallah, alhamdulillah dan yang lainnya. Tidak ada zikir-zikir tertentu pada waktu itu. Iya. Boleh nggak kalau saya tarawihnya di rumah aja jam 2 sampai jam 4? Silahkan, tak apa-apa. Karena tarawih itu nggak disyaratkan harus di masjid kok. Tapi kalau kita sholat tarawih di masjid bersama imam lebih besar pahalanya. Karena Nabi mengatakan siapa yang sholat bersama imam sampai selesai maka ditulis untuknya apa? Sholat semalam suntuk. Maka kalau misalnya bapak atau ibu-ibu, nanti aja deh saya sholat tarawihnya jam 2 malam, silahkan, tak apa-apa. Ya. Nah, sholat tarawih nggak disyaratkan harus berjamaah. Ya. Kalau sholat tarawih akhwat sebaiknya di rumah, bagaimana mendapatkan pahala seolah-olah sholat sepanjang malam, Ustadz? Saya mau tanya, Pak. Sholat wajib sama sholat tarawih itu lebih besar mana pahalanya, Pak? Sholat wajib sama sholat tarawih lebih besar mana pahalanya? Siapa yang mengatakan sholat tarawih lebih besar? Itu orang aneh. Yang wajib itu lebih penting daripada yang sunnah. Sekarang saya mau tanya, perempuan tuh lebih baik mana? Sholat subuh di masjid atau sholat subuh di rumah? Sholat zuhur di masjid atau sholat zuhur di rumah? Antum semua ngomong di rumah. Sekarang mau ngomong sholat tarawih lebih baik di masjid, gimana? Berarti antum mengatakan seakan-akan sholat tarawih lebih penting. Iya nggak? Iya. Tapi ingat, ini kaidah asal. Kata para ulama, terkadang sesuatu yang lebih utama menjadi tidak lebih utama bila ada keadaan yang mengharuskannya. Contoh, kalau sholat di rumah kok saya nggak bisa khusyuk ya Ustaz, tapi kalau sholat di masjid saya bisa khusyuk. Maka pada saat itu bisa jadi lebih besar pahalanya. Ya, karena keadaan yang mengharuskannya. Ya. Di hadis itu dikatakan kecuali puasa maka itu untukku, kata Allah. Apakah itu berarti khusus Ramadan? Enggak, semua puasa. Karena hadisnya mutlak. Rasulullah mengatakan setiap pahala, setiap amalan anak Adam untuk dirinya kecuali puasa. Ya, puasa itu tidak hanya puasa Ramadan, Pak. Berarti puasa sunnah juga. Kalau saya sholat malam setelah taraweh, padahal Rasulullah SAW tidak melakukannya, apakah berarti saya berbuat bid'ah? Enggak. Masalahnya kan berhubungan dengan masalah apakah sholat taraweh itu dibatasi dengan jumlah tertentu atau tidak. Itu aja. Pendapat jumhur mengatakan tidak dibatasi. Adapun Nabi SAW tidak melakukannya itu sebatas perbuatan. Itu menunjukkan lebih utamanya begitu aja. Tapi kalau memang antum mau tambah lagi ya silahkan, tidak larang. Cuman kalau kita mau yang lebih utama tentu ngikutin perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ustaz, tentang hadis siapa yang mengingatkan kedatangan bulan Sya'ban haram neraka baginya, itu dia Pak, itu buatan orang Indonesia tuh Pak. Coba ngingetin orang bulan Sya'ban kok haram dari neraka, kan lucu Pak. Ya. Ini hadis riwayat siapa? Ini di Indonesia ini Masya Allah Pak ya, berani, banyak orang yang berani bikin hadis Pak. Iya, siapa yang mengingatkan tentang ini akan dapat begini, Masya Allah. Allah musta'an. Kalau berani ya terhadap api neraka. Padahal Nabi mengatakan siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka, kata Rasul. Ngeri, ya.
Apabila kita punya tabungan uang yang mengendap setahun, untuk zakatnya ikut nisab emas apa nisab perak? Kalau saya lebih condong kepada emas. Kenapa? Pertama, bahwa emas itu relatif lebih apa? Stabil daripada perak. Yang kedua, kalau dibandingkan dengan nisab yang lainnya mendekati. Contoh misalnya nisab kambing, ya, nisab unta dan yang lainnya. Allahu a'lam. Makanya saya lebih condong kepada bahwa nisabnya itu nisab emas bukan perak. Sebagian mengatakan nisabnya perak dengan alasan itu lebih memperhatikan fakir miskin, karena tujuan zakat itu adalah untuk memperhatikan fakir miskin, kata mereka. Maka kalau memang antum maunya dengan perak, alhamdulillah, bagus. Ya. Kalau orang tua kita nggak pernah puasa, Ustadz, padahal dia masih sanggup tuh puasa, gimana ya? Ingatin dong, nasihati, ingatkan dia, tanya kenapa nggak puasa? Iya. Suami saya nggak pernah sholat, Ustadz. Oh, musibah. Jarang di rumah juga, sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah batin. Padahal dia mampu, Ustadz. Sering menyakiti hati istri dan mengukur kasih sayang kepada istrinya berdasarkan uang hasil jeripayah istri. Boleh nggak saya juga cerai? Boleh banget. Kalau seperti ini boleh banget. Udah pertama nggak sholat. Orang nggak sholat itu, Pak, diragukan keislamannya. Ya, orang nggak pernah sholat. Sekarang iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam, nggak mau, Pak. Disuruh sujud kepada Nabi Adam, nggak mau. Apa kata Allah? Maka iblis jadi orang kafir. Ini suruh sujud ke Allah, nggak mau, kan lebih berat lagi. Kalau sujud ke Adam aja nggak mau, Allah ya mencela iblis, ini disuruh sujud ke Allah nggak mau. Iblis aja masih mau sujud sama Allah gitu kan. Loh, ini ke Allah nggak mau sujud, mau meletakkan jidatnya ke tanah kepada Allah yang menciptakan dia, memberikan nikmat ke dia, nggak mau. Ini orang keterlaluan berarti itu. Banget keterlaluan. Ya. Kalau di masjid sholat tarawih yang cepet banget gimana, Ustadz? Ya udah kalau gitu sholat di rumah aja lah. Ya, daripada sholatnya nggak sah. Kan kalau kehilangan tumak nina, kata para ulama, sholatnya nggak sah. Jadi kita ngapain sholat? Ya, bersama imam tarawih tapi cepet banget nggak tumak nina, nggak sah, nggak ada nilainya sama sekali, capek-capek. Mendingan saya sholat sendiri di rumah. Iya. Nggak masalah. Benar nggak sih Ustadz, wanita haid nggak boleh baca Quran? Ikhtilaf para ulama. Mayoritas ulama mengatakan tidak boleh, berdasarkan hadis la yamassul Quran illa tahir. Tidak boleh memegang Al-Quran kecuali orang yang suci. Iya. Tapi Pak, atas pendapat jumhur di zaman sekarang tuh gampang. Kenapa? Karena di zaman sekarang tuh ada gadget, ada iPad, ya di HP bisa download. Kalau di HP kan bukan mushaf, ya di iPad bukan mushaf lagi namanya, karena itu jadi alat. Maka kalau seperti itu boleh baca Quran lewat pakai itu, ya. Atas pendapat jumhur. Kalau kita punya uang lebih, bolehkah seorang istri lebih memilih membeli makanan dibanding masak agar waktunya bisa untuk ibadah? Apakah hal itu berarti istri tidak menjadi tugasnya? Tanya ke suami, Mas, kamu lebih suka gimana? Saya masakin atau beli? Kata suami, terserah kamu. Ya, terserah kalau gitu. Kalau memang mau masak, masak. Kalau mau beli, beli. Karena suami sudah mengatakan terserah. Tapi kalau suami bilang, saya sih pengennya masakan kamu.
ya nggak mau dimasakin sama cewek lain gitu kan. Ya berarti masak yang lebih bagus. Maka tanya dulu, karena kan itu berhubungan dengan hak suami gitu kan. Tanya, suami maunya gimana? Ustaz, Rasulullah sholat wajib tidak pakai alas. Padahal zaman sekarang perban di lantai sudah ada. Dalam dalil belum pernah ditemukan Nabi sholat tabi'in saat sholat fardu pakai alas. Hah? Antum kok ngomongnya gitu sih? Nggak pernah ditemukan. Emang antum ahli hadis? Dalam dalil belum pernah ditemukan Nabi sholat tabi'in sahabat sholat pakai alas. Antum sudah belajar Sahih Bukhari, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Tabrani. Sudah baca semua hadis sehingga antum berani mengatakan dan memastikan tidak ditemukan. Saya katakan kalau antum berkata seperti ini, antum dusta 100%. Kenapa? Karena ada hadis-hadis yang menunjukkan Rasulullah SAW sholat pakai alas. Di antaranya hadis Anas bahwa Rasulullah SAW diundang oleh ibunya Anas, Ummu Sulaim, untuk makan di rumahnya. Ya, apa kata Anas? Faqumna ila hasirin lana qadis wadda min tulil lubs. Lalu kami pun mengambil tikar kami yang telah menghitam karena saking seringnya dipakai. Kemudian Rasulullah SAW sholat di atas tikar itu, bukan? Sholat di atas alas tikar. Iya. Demikian pula dalam hadis Itban bin Malik dan beberapa hadis yang lain. Jadi kalau kamu katakan ya yang nanya ini tak pernah ditemukan, antum yang belum nemu kali. Ya, nggak boleh kita pastikan, kecuali kalau kita sudah baca semua buku hadis gitu loh. Antum punya nggak buku hadisnya? Di rumah antum buku apa? Bulughul Maram doang kan? Cuma Bulughul Maram. Sahih Bukhari belum. Abu Daud, Tirmidzi, Muslim. Akhi, nggak boleh ya. Kita itu berani mengatakan saya belum tidak ditemukan. Katakan saya belum menemukan. Itu lebih baik daripada memastikan tidak ditemukan. Ya. Adab, akhi. Saya udah sholat tarawih berjamaah di masjid. Kemudian jam 2 malam banyak orang mendirikan sholat jamaah lagi di masjid. Mana yang lebih utama? Saya ikut sholat lagi atau gimana? Kan udah jawab tadi. Kalau malam hari tidak dianjurkan tahajud karena sudah sholat tarawih, maka amalan apa yang sebaiknya dilakukan? Kan bisa baca Quran, baca buku tafsir, ya. Adalah salafus soleh di bulan Ramadan itu memperbanyak baca Al-Quran. Ada hadis mengatakan seseorang masuk surga sudah dituliskan, masuk surga atau neraka sudah dituliskan 50.000 tahun sebelum dunia diciptakan. Pertanyaannya, Ustadz, jadi buat apa beramal kalau semua sudah ditakdirkan? Ya silakan aja, antum nggak mau beramal, mau masuk neraka mah enggak. Kalau saya mau beramal tetap, Pak. Iya. Sebab kalau kita mengatakan ngapain saya beramal? Kalau Allah tetap tentukan saya surga, ya saya juga bukan masuk surga. Akhi, Allah mengatakan udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah ke surga disebabkan amalan kalian. Allah mengatakan beramal. Ya. Dan pertanyaan ini pun pernah ditanyakan oleh seorang sahabat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau semua sudah tentukan, buat apa beramal? Kata Rasulullah, beramallah kalian. Tugas kalian tuh beramal. Tugas kita itu bukan mau mikirin takdir, Pak. Sekarang antum udah tahu belum takdir antum di mana, di surga atau di neraka? Nggak tahu kan? Kalau nggak tahu ya udah berusaha, dan ingat Allah tidak mungkin menyia-nyiakan orang yang berusaha. Orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah SWT.
Maka kalau antum nggak mau beramal hanya karena itu tandanya, antum kemana tuh? Tanya aja sendiri. Kalau orang nggak mau beramal, tandanya kemana tuh? Iya. Mohon penjelasan tentang fidyah. Fidyah itu memberi makan fakir miskin, Pak. Boleh kita membayar fidyah orang tua yang telah meninggal? Enggak, masalahnya orang tua telah meninggal itu waktu itu ada utang puasa enggak? Kalau memang ada utang puasa, iya. Berapa hari? 10 hari misalnya. Betul, bayarkan fidyah 10 buat 10 fakir miskin yang berbeda. Iya. Undang 10 fakir miskin, suruh makan sekenyangnya di rumah. Nah, itu sudah cukup juga. Iya. Tapi kalau memang orang tua kita nggak punya utang puasa, buat apa dibayarkan fidyah? Iya. Bagaimana cara mengetahui bahwa kita telah diampuni Ustaz setelah bulan Ramadan? Dalam Al-Quran, Pak, surat Al-Baqarah ayat 183 disebutkan, Pak, bahwa tujuan disyariatkan puasa itu agar apa? Agar bertakwa. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum apa? Tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Berarti tandanya dia dapat ampunan setelah Ramadan jadi takwa. Iya. Tapi setelah Ramadan kok masih brengsek juga. Nah, itu tanda dia tidak diterima Ramadannya sama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Di beberapa masjid sebelum sholat taraweh diadain kultum. Apa kultum? Kuliah terserah antum ya. Apa ini diperbolehkan? Ketahuilah, ini termasuk perkara yang diada-adakan di zaman sekarang. Kultum itu nggak ada di zaman Rasul. Saya tantang Bapak, silakan cari hadisnya sampai botak nggak bakal ketemu. Kultum itu nggak ada syariatnya. Siapa yang menganggap bahwa kultum itu sunnah di waktu taraweh, berarti dia sudah mengada-ngada dalam agama. Tapi kalau kultum tujuannya, enggak kok Ustadz, kami tidak meyakini itu sunnah. Kami hanya ingin menggunakan kesempatan orang-orang pada datang supaya mereka mau mendengarkan kajian. Boleh, tapi jangan dibiasakan sehingga diyakini itu oleh orang bahwa itu sunnah. Nggak boleh. Kata para ulama, ya, membiasakan sesuatu yang sunnah sehingga orang menganggap itu wajib, nggak boleh. Yang sunnah saja kalau disangka oleh orang wajib gara-gara dibiasakan nggak boleh, apalagi ini yang nggak wajib, nggak sunnah. Gara-gara dibiasakan jadi diyakini itu sunnah gitu kan. Karena di sebagian masjid begitu. Jadi seakan-akan kultum itu bagian dari taraweh. Padahal tidak ada sama sekali dalilnya dari Rasulullah dan tidak pula dari sahabat, tidak pula dari tabi'in, tidak pula dari imam yang 4. Itu baru muncul di zaman-zaman sekarang aja, Pak. Ya, adanya cuma di Indonesia doang. Betul. Adanya di Indonesia doang. Coba Bapak kalau ke Saudi. Pernah nggak yang ada yang pernah umroh nggak? Ada nggak tuh? Ya, sebelum tarawehan kultum dulu imam. Nggak ada, Pak. Makanya ya, kita jangan sampai menganggap sunnah sesuatu yang bukan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam. Saya kira cukup sampai di sini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.